jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Haleluya, puji Tuhan. Memang jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Tidak akan dibiarkan Tuhan terjatuh, tergeletak, terjatuh di dalam dosa-dosa, terjatuh di dalam pencobaan. Selalu Tuhan menolong lewat kuasa firman-Nya. Dan saat ini kita sambung dari nyanyian rohani nomor 219, Ku buka pintu hati. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ku buka pintu hati bagi-Mu Tuhan. Ku buka pintu hati bagi-Mu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Inilah jawaban kita dari Tuhan, hanya firman Tuhan. Di dalam kehidupan ini untuk menghadapi apapun, segala jalan buntu, jalan yang tidak bisa kita selesaikan, segala masalah, semuanya tidak bisa kita selesaikan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan kekuatan firman Tuhan bisa dinyatakan Tuhan kekuatannya. Dia bisa membuka jalan segala jalan buntu, Dia bisa menyembuhkan segala yang sakit penyakit, yang mengalami beban berat, bisa Tuhan memberikan damai sejahtera dan kelegaan lewat firman Tuhan. Dan saat ini kita sambung dari nyanyian rohani nomor 204. Firman-Mu sungguh ajaib, dan doa mimbar kami serahkan nanti kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Kurasa semua kita bangkit berdiri. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang hari di malam hari. Dari atas, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu
Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi kita mengatakan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Haleluya. 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 Kami percaya keajaiban firman-Mu Tuhan yang telah terbukti menciptakan langit dan bumi serta isinya. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Demikian juga pada season yang kedua, kami membawa hidup kami banyak cacat celah kekurangan seperti bumi sebelum diciptakan Tuhan. Banyak ketakutan, kegelapan yang kami lalui, ketakutan Tuhan, kekhawatiran tidak damai Tuhan. Oh, banyak kali juga Tuhan kosong hidup ini, hampa tiada arti Tuhan. Demikian juga tidak ada damai sejahtera. Demikian juga seringkali tidak ada bentuk campur baur dengan dosa. Tidak ada kebenaran, tidak ada kesucian. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu. Oh, untuk menciptakan hidup kami. Sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga banyak masalah-masalah yang tidak ada Tuhan. Oh, banyak yang tidak ada dalam kekurangan dan lain. Banyak yang dalam kemustahilan. Biar kami butuh firman-Mu. Firman-Mu menolong kami semua. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua. Baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Urapi semua. Mampu mendengar, mengerti, melakukan firman. Percaya yakin akan firman sampai melakukan firman dalam hidup kami. Sehingga sungguh nyata season yang kedua. Firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kemurahan Tuhan kita berada pada season yang kedua ini pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kembali kita ke kitab Keluaran pasal yang ke-12 tadi. Di pihak Israel, di pihak Mesir terjadi dua hal juga, kematian anak sulung dan kemiskinan secara jasmani rohani. Di pihak Israel terjadi kemenangan. Nomor satu tadi kemenangan, yang kedua berarti kekayaan. Ya. Jadi di pihak Israel terjadi kemenangan, juga yang kedua dia punya kekayaan. Karena sudah menerima emas, perak, pakaian-pakaian, nah ini kekayaan. Ya. Menerima kekayaan. Puji Tuhan. Di pihak Israel juga satu kemenangan, terjadi kemenangan. Yang kedua terjadi kekayaan, ya, terjadi kekayaan. Yang kedua terjadi kekayaan. Puji Tuhan, ya. Nah, ini kekayaan jasmani dan rohani. Kekayaan rohani dulu. Kekayaan secara rohani lebih dahulu. Yaitu kekayaan rohani yaitu ya, ayat yang ke-34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Nah, ini kekayaan rohani. Adonan yang tidak beragi itu kekayaan rohani. Adonan sebelum diragi berarti adonan yang tidak beragi. Ini firman pengajaran yang benar, yang murni, yang benar. Firman pengajaran yang murni, yang benar. Yaitu tertulis dalam Alkitab itu selalu adonan yang tidak beragi. Suatu firman pengajaran yang benar atau murni. Yaitu tertulis dalam Alkitab. Satu, tertulis dalam Alkitab. Kemudian diwahyukan oleh Tuhan. Diwahyukan. Dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab, diwahyukan oleh Tuhan. Kemudian diberitakan tanpa pamrih, tidak mencari keuntungan, tidak pamrih tanpa mencari keuntungan jasmani. Nah, itu diberitakan, disampaikan dengan tidak pamrih, saja. Diberitakan dengan tidak pamrih, tidak ada pamrih. Tidak mencari keuntungan, malah dengan pengorbanan. Itu firman yang murni. Lempinel, perhatikan. Itu kekayaan kita. Selama di Lempinel ini diperkaya, saudara, bersama saya. Ya, lewat firman pengajaran yang benar, yang murni. Lewat firman pengajaran yang benar. Firman yang tertulis dalam Alkitab, yang diwahyukan, dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu, menerangkan ayat yang lain. Kemudian dalam Alkitab, kemudian diberitakan tanpa pamrih, tidak mencari keuntungan, malah penuh dengan pengorbanan. Dan satu lagi, berani mengungkapkan nikah yang benar, berani mengungkapkan tentang nikah yang benar. Tentu nikah yang salah juga. Berani mengungkapkan tentang nikah yang benar. Ya, tentu nikah yang salah. Terakhir, dipraktekkan. Nah, dipraktekkan. Itu firman pengajaran yang benar, yang murni. Adonan yang tidak beragi. Adonan tidak beragi. Itu di ayat 34. Kemudian terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Nah, adonan diletakkan di atas bahu. Ya, saudara, adonan tidak beragi diletakkan di atas bahu. Diletakkan di atas bahu. Artinya, ya, jadi begitu aku punya adonan tidak beragi karena mau cepat-cepat keluar, langsung taruh di bahu, dibungkus pakaian, ditaruh di bahu dulu. Ya, diletakkan di atas bahu, di atas bahunya. Artinya harus bertanggung jawab. Bahu ini tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab. Ya, kita memiliki tanggung jawab. Ya,
Kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, begitu. Bertanggung jawab atas segala resiko yang kita hadapi. Kita harus bertanggung jawab atas segala resiko yang kita hadapi. Karena kita memiliki firman pengajaran yang murni, yang benar. Bukan tidak berisiko. Justru Yusuf punya mimpi, gandum-gandum saudaranya tunduk pada gandum Yusuf. Ini artinya semua firman, saudaranya juga gembala. Semua firman yang disampaikan di dunia ini nanti tunduk, artinya memuncak pada gandumnya Yusuf. Kabar mempelai ini, firman pengajaran murni benar. Oh, tidak jarang yang sakit hati, tidak jarang yang iri, tidak jarang yang benci tanpa alasan. Oh, macam-macam. Ini dihadapi nanti oleh Lempinel. Sidang jemaat juga. Nah, kita memiliki pengajaran yang benar, yang murni. Oh, resiko tuh. Taruh di bahu, kita berani tanggung jawab. Kita harus berani bertanggung jawab atas resiko yang kita hadapi. Karena kita memiliki firman pengajaran yang benar, murni. Dari luar resiko. Dari luar. Dari orang-orang luar, termasuk orang Kristen yang tidak mengerti pengajaran, resiko. Ketika saya mengatakan satu pemuka agama ini, saya mengatakan lebih baik tidak sekolah bagi saya daripada tidak suci, terbelalak. Padahal dia pemuka agama Kristen, pemuka agama yang percaya Yesus. Dia terbelalak sampai sejauh itu, wah terbelalak, betul-betul. Padahal dia pemuka agama, orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Aku kaget dia. Saya bilang, oh enggak, kalau saya enggak peduli. Lebih baik kalau enggak boleh begini caranya. Lebih baik enggak sekolah daripada enggak suci, enggak benar. Wah, dia. Ini apalagi orang luar. Nanti di kantor, di mana menghadapi di sekolah enggak nyontek yang lain. Wah, kamu pasti itu. Resiko dari sisi apa aja. Resiko. Di dalam kalangan kabar mempelai juga resiko sekarang. Jadi caci maki tanpa kasih lah. Wah, terlalu keras itu. Terlalu lurus itu, tanpa kasih. Ya terserah. Nggak ada masalah, harus taruh di bahu. Harus bertanggung jawab. Ya, Lempinel teken kontrak. Ya, sekali lagi bisa sampai di Lempinel kemurahan Tuhan. Kalau bagi saya kemurahan besar. Kalau saya di sekolah lain, nggak tahu saya ada di mana. Sampai pun sekolah di luar negeri, saya nggak tahu ada di mana sekarang. Tapi yang pasti karena saya dipilih Tuhan masuk di Lempinel Kristus saja menerima pengajaran murni, ya saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Nah ini resiko semua, kaum muda, remaja, resiko ini. Pasti teman, ini nanti yang dari Jerman datang, dia berkata, aduh setelah saya terima pengajaran ini, dianggap orang gila. Sama teman-temannya, apa itu, dianggap orang gila. Dulu pakai rok-rok yang di atas lutut, sekarang pakai rok yang agak panjang. Ih, gila. Ya, dianggap tidak apa. Dulu ada pesta-pesta minum anggur-anggur, sekarang tidak mau. Apa itu? Padahal orang Kristen semua teman satu gereja. Teman persekutuan ribuan orang, mendatangkan pendeta yang hebat-hebat dari dunia mana ini. Dari seluruh dunia. Didatangkan di situ. Tapi setelah mendengar pengajaran ini dia berubah. Alergi semua. Nah memang ini. Ya, jangan kaget ya nanti Lempinel. Sesama hamba Tuhan dan lurus. Nah, itu kaget. Kaget betul. Ini harus resiko. Kedua, yaitu harus bertanggung jawab untuk mempraktekkan dulu. Nah, mempraktekkan baru memberitakan. Mempraktekkan dan memberitakan kabar mempelai ini, firman pengajaran yang murni, yang benar murni. Kemana Tuhan utus kita. Nah, ini memberitakan, bersaksi lewat main musik, bersaksi lewat sangkur, praktek dulu. Praktek dulu. Kalau enggak praktek dulu, kita main musik, kita sangkur, kita berkhotbah, waduh malah mempermalukan. Ya dia sendiri begitu. Kecuali orang bodoh. Orang bodoh ya
Yang khotbah hidupnya begini, khotbahnya begitu, ya dia percaya aja. Itu orang bodoh, bodoh 5 gadis bodoh. Gitu. Tapi kalau ada hikmat, ya lihatlah orang itu yang khotbah siapa itu. Yang main musik itu siapa, yang nyanyi itu siapa. Bagaimana hidupnya, bagaimana nikahnya. Nah itu harus dilihat. Makanya penggembalaan itu paling murni. Paling murni. Yang khotbah gembalanya siapa semua tahu. Yang main musik itu siapa semua tahu. Nikahnya bagaimana gembalanya tahu semua. Paling murni itu penggembala. Tidak bisa ditipu. Tidak bisa ditipu. Ya, ayo sungguh-sungguh tanggung jawab. Mempraktekkan dulu baru memberitakan. Baru bersaksi. Baru bersaksi. Ya, itu pasti banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam kabar mempelai. Lempinel praktek dulu. Selama menjadi siswa-siswi praktek, pengerja praktek dulu. Nanti baru bersaksi, baru memberitakan, pasti pedang tajam. Banyak yang butuh. Tapi kalau di sini tidak praktek, mau khotbah-khotbah, putus telinga Malkus. Banyak yang putus. Makanya bilang, wah salah saya, salah. Selama ini saya gagal, bukan. Selama dengan pengajaran saya gagal, salah itu bukan pengajaran gagal. Dia tidak disucikan dulu, tidak praktek dulu. Coba lihat nikahnya, pasti ada yang disembunyikan dia. Apanya? Coba lihat keuangannya, pasti sembunyi-sembunyi. Makanya waktu dia beritakan firman, cerak. Semua telinga putus, tidak ada yang mau lagi dengar. Tidak ada yang mau dengar. Hati-hati loh ya, saya juga nomor 1. Kalau sudah ada yang disembunyikan, mulai pedang itu salah. Bukan salah apa, dari tajam berubah jadi berkarat. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, tidak main-main loh ini pengajaran ini. Kalau kita terang-terangan, ceras. Banyak disucikan, ditolong. Banyak butuh. Tapi begitu sembunyi soal nikah, sembunyi soal keuangan, sembunyi soal berkarat. Memutus telinga, buat tetanus. Gak mau dengar lagi. Ini keampuan pedang. Lempinel perhatikan. Ini keampuan pedang. Istri sembunyi-sembunyi sesuatu, terganggu suami. Terganggu. Nggak bisa. Ini serius pedang ini. Nggak bisa main-main. Nggak bisa salah sedikit, nggak bisa. Makanya harus lurus betul-betul. Nggak bisa salah sedikit. Kalau salah sedikit, sudah puter-puter pedang. Sudah susah orang. Nah, semoga kita. Ya doakan. Saya sebagai gembala doakan Lempinel, lulusan Lempinel di mana sungguh-sungguh tanggung jawab. Resiko apa yang dihadapi, tanggung jawab. Difitnah, dihina karena pengajaran. Wah, itu kebenaran sendiri, biar aja. Yang penting kita tidak. Kemudian tanggung jawab, praktekkan, baru beritakan, baru saksikan. Lewat bersaksi, lewat main musik, lewat lewat penerima tamu, itu bersaksi, pekerjaan firman itu semua. Kalau kita praktek firman, ada pekerjaan firman, bersaksi. Bersaksi. Lewat transportasi, mungkin saudara mengantar jemaat, nanti kan ada kesaksian jemaat. Enak, begini. Tapi ada, aku enggak mau itu, enggak mau aku, enggak mau. Ada. Nah ini pekerjaan pedang. Semua. Satu pekerjaan pedang. Dipraktekkan dulu baru bersaksi. Lewat apa bersaksi? Bukan cuma ngomong, bukan cuma khotbah, lewat segala sesuatu. Sholat tingkah laku kehidupan kita. Semoga kita. Kalau hidup kita sendiri tidak cocok dengan firman, bagaimana? Kita mau berkhotbah, bagaimana kita mau nyanyi, bagaimana mau main musik, dilihat orang, apa itu? Banyak yang keluar dari gereja, tersandung. Kita menjadi sandung, apalagi gembalanya, ya sudah tidak balik-balik lagi. Tersandung. Semoga kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh pegang ini. Tidak salah firmannya, yang salah yang pegang. Begitu ada sembunyi sedikit, suami menyembunyikan dari istri, istri menyembunyikan dari suami, dari Tuhan. Kacau sudah pedang itu, berkarat. Gak bisa main-main, gak bisa main-main. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tapi kalau sungguh-sungguh kita jujur, tanggung jawab, pekerjaan pedang ini luar biasa. Luar biasa. Orang tidak kenal pun dengan kita butuh. Dengar dari kaset aja, dengar dari, dia mencari.
pedang. Dia mencari. Itu. Ayo kita pertahankan ya. Tuhan tolong. Tetap di bahu. Jangan pindah di mana-mana. Tetap tanggung jawab. Tetap. Mulai di Lempinel sampai Tuhan datang tetap. Jangan pernah bilang pengajaran ini salah. Yang salah orangnya. Yang salah orangnya. Pasti menyembunyikan terutama 2. Soal nikah, soal keuangan. Ini pasti dia menyembunyikan. 1 soal pengajaran, dia mulai baca-baca lain. 2 soal nikah, 3 soal keuangan. Kalau 3 ini sudah tidak jujur, habis. Berkarat, pasti berkarat. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong. Ya, sidang jemaat juga. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo taruh di bahu. Kemudian adonan dibungkus dengan kain pakaian. Jadi kalau sudah dipraktekkan aja di sholat tingkah laku pakaian sesuai firman. Tadi adonan ditaruh di bahu dulu. Ya. Kemudian adonan ditaruh dibungkus dengan kain. Bagi 2 ya. Tadi kan adonan dibungkus dengan kain lalu ditaruh di bahu. Begitu ya. Bagi 2. Jadi adonan ditaruh di bahu dulu, tanggung jawab dulu untuk praktek. Kedua, adonan dibungkus dengan kain, pakaian. Jadi firman pengajaran yang benar, yang murni harus sudah disimpan dalam seluruh kehidupan kita. Harus sudah disimpan dalam seluruh. Kalau dipraktekkan namanya disimpan. Ya, disimpan dalam seluruh kehidupan kita. Artinya perkataan, perbuatan, pikiran, sholat tingkah laku harus sesuai firman Allah. Ya, perkataan, perbuatan, pikiran, sholat tingkah laku harus sesuai firman Allah. Sama dengan firman Allah mendarah daging dalam hidup kita. Kalau sudah praktek itu disimpan dalam seluruh hidup. Sehingga perkataan, perbuatan, sholat tingkah laku, pikiran sesuai dengan firman pengajaran benar. Sama dengan firman pengajaran benar, mendarah daging dalam hidup kita. Kenapa harus mendarah daging? Supaya kita tidak disesatkan. Mendarah daging itu sudah jadi pengalaman hidup. Mendarah daging sudah jadi pengalaman hidup yang tak bisa terlupakan. Itu mendarah daging. Menjadi pengalaman hidup yang tidak bisa terlupakan. Sehingga kita tidak bisa disesatkan oleh ajaran lain. Apalagi cuma gosip. Aduh, terlalu dangkal kalau kita disesatkan gosip. Kita sudah berpuluh tahun dalam pengajaran. Hanya bisa disesatkan oleh gosip. Terlalu. Saya tidak bisa ngomong. Nanti saudara jadi hamba Tuhan. Cuma gosip, oh si Wijaya itu gini-gini. Kalau benar tidak apa-apa. Kalau gosip itu tidak benar. Lalu saudara mulai, oh begini. Aduh, terlalu dangkal di Lempinel. Saudara mendengar firman, terlalu dangkal. Jangan disesatkan oleh gosip. Terlalu dangkal. Betul-betul. Sama sekali tidak berakar pengajaran. Sama sekali tidak berakar. Ini banyak terjadi. Hanya ikut orangnya. Hanya ikut orangnya, bukan ikut Tuhannya. Mengerti ya? Orang si A, Bapak Pendeta Indrono, wah pengajaran. Setelah orangnya tidak ada, salah. Gagal. Karena pengajaran. Bayangkan betapa sadisnya orang itu. Betapa sadisnya. Waktu Om Yu dia ikut orangnya. Nebeng. Ngerti? Kalau ikut orang itu nebeng. Ini orang. Coba kalau Om Yu jemaatnya cuma 3 orang. Tidak ada yang mau nebeng. Karena ribuan nebeng. Supaya aku diangkat juga nebeng. Tapi setelah tidak ada, pengajaran salah. Gagal karena pengajaran. Betapa kejamnya. Betapa kejamnya. Coba dulu waktu aja Om Yu, oh saya ikut orang itu. Luar biasa nih. Kalau berani, saya dukung. Wow, luar biasa. Jangan pengajaran sana sudah. Sana sudah. Pisah. Nah, begitu. Pisah. Itu baru orang jujur. Wah, enggak cocok saya. Pisah. Nah, itu maksud saya begitu. Pisah.
gitu. Saya mendukung, pisah. Tidak cocok saya, pisah. Oh itu bagus. Setelah dapat gereja, dapat ini semua, baru salah, baru ini. Tidak cocok saya. Semoga tidak terjadi pada saya. Semoga tidak terjadi pada saya. Tuhan tolong, doakan. Ini jadi hamba Tuhan. Kalau saudara sekarang, tidak cocok om, saya mau keluar. Oh bagus. Lempinet, saya mau pulang om. Bagus. Jangan nanti. Jangan nanti. Itu munafik. Jangan. Sekarang, tidak cocok om, saya mau pulang. Sudah ditabiskan, sudah ini, sudah dapat gereja, nanti dapat PDM, PDT, gereja baru. Oh salah itu. Wah, tidak cocok saya orang begitu. Munafik. Itu saja. Jangan. Sekarang ini, lagi 00, dari dalam hati. Wah, tidak cocok aku firman ini. Pergi. Boleh. Itu bagus. Maksud saya dukung itu jiwanya. Bagus. Itu. Bagus. Jangan munafik jadi orang. Ya, lempinel jangan ditambah lagi ya. Jangan ditambah lagi. Ya, Tuhan tolong. Sedih. Hati saya sedih. Kalau menyangkut terus terang saja. Kalau menyangkut Om Yu dan Om Pong, hati saya sedih. Sedih sekali. Sedih sekali. Orang ini membalas kebaikan dengan kejahatan. Betul. Kebaikan dengan kejahatan. Seandainya Tuhan tidak pakai mereka berdua. Gak ada kita. Gak ada pengajaran. Gak ada kita. Gak ada gereja GPT. Gak ada PDM GPT. Gak ada. Gak ada pendeta. Gak ada. Gak ada GPT di Malang. GPT di mana? Di Kirian, di Makassar, di Palu. Di mana? Gak ada. Gak ada. Nah, Tuhan tolong kita. Nanti juga. Kalau tidak ada pengajaran ini yang dilanjutkan oleh Om Indiono dan Om Pong almarhum. Tidak ada saudara, tidak ada saya. Tidak ada. Jadi ini harus diingat. Harus diingat. Semoga kita. Kalau mau mengatakan salah sekarang. Sekarang. Sebelum ditakbiskan. Sebelum dapat gereja. Nah itu saya puji kejujurannya. Sekarang. Puji. Jangan nebeng. Nah, itu semoga kita. Sungguh-sungguh ya, lempinel ya. Ini agak keras, tapi ini terjadi terus setiap angkatan. Terjadi terus. Setiap angkatan. Pandai. Itu orang licik, munafik. Ikut setelah punya jemaat ini pukul kita. Dulu saya enggak ngerti. Ompong, aduh murid. Sekarang saya, gitu toh perasaannya Ompong. Dulu saya cuma ketawa kecil. Karena belum ngajar lempinel. Murid kok begitu. Sekarang nebeng itu. Waktu ini sudah dapat gereja, pukul. Gosip, ini begini gurunya, itu begini. Sudah terjadi sekarang. Angkatan-angkatan di sini pun sudah terjadi. Jangan ditambah angkatan 39 ya. Halo? Oke. Ya, kalau ndak mau sekarang nggak apa-apa saya. Om semua buyar om, gak masalah. Itu dari Tuhan kok. Gak masalah. Lempinel dari Tuhan gak masalah. Lempinel itu saja. Ya, semoga kita mengerti. Sungguh-sungguh. Sudah mendarah daging. Gak bisa disesatkan. Gak bisa disesatkan. Oleh apapun, ajaran apapun. Oleh gosip apapun. Jangan. Tuhan tolong. Ya, ayo. Sudah terlalu banyak. Sampai angkatan-angkatan berapapun ada. Mulai angkatan 1 lempil Kristus ajaib sampai angkatan 38 yang sudah lulus ya. Ada semua. Ada semua. Ada yang nebeng. Hanya gini sudah dapat. Langsung ini salah. Ini. Wah. Ini sedih sekali hati saya. Sedih. Ya, semoga kita mati. Ayo sungguh-sungguh. Ya, harus bertanggung jawab. Resiko tadi sudah bertanggung jawab praktek sampai ditaruh di baju kita. Perkataan, perbuatan semua harus sesuai firman. Firman mendarah daging. Firman mendarah daging. Tidak bisa disesatkan. Makanya jadi pengalaman di Lempinel ini. Jadi pengalaman, praktek pengalaman. Pasti tidak akan disesatkan. Saudara ingat di Lempinel aja.
Sudah nangis kok mau sesat, mau menghina. Ini salah, itu salah. Saya ingat di Lempinel aja mau nangis. Mau nangis. Sungguh-sungguh. Bagaimana saya ngepel dulu. Bagaimana saya bangun pagi ngepel. Ini nangis. Kok mau menghina itu. Sangat tidak ada hati nurani. Saya ingat ngepel Lempinel, ngepel. Sudah nangis. Sampai sekarang. Menangis. Ingat dulu. Semoga kita mengerti. Makanya serius ya. Sidang jemaat juga. Ayo, ingatlah. Bagaimana pengajaran ini menolong kita. Ini kita ingat itu. Goreskan di hati. Terutama bagaimana mengubahkan kita. Goreskan dia. Jangan ikut-ikut. Suara-suara, ajaran lain, gosip-gosip. Janganlah. Jangan ikut-ikut. Tuhan tolong kita semua. Yo, sampai mendarah daging. Ini kekayaan pertama. Kekayaan kedua, ayat 35. Keluaran 12 ayat 35. Ya, berdoa ya. Untuk Lempinel angkatan 40 dan seterusnya kita berdoa. Lempinel berdoa ya. 39. Pengerja berdoa juga semua. Berdoa. Supaya kepercayaan Tuhan tetap kepada kita. Ya, sekalipun ada goncangan, ada ini. Terserah, kalau saya terserah. Yang penting kita berdoa. Soal kepercayaan Tuhan tolong kita semuanya. Itu saja. So, ya, semoga mengerti. Ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ini kekayaan kedua. Emas, perak, kain-kain. Tadi itu. Emas sifat ilahi. Kasih, kesetiaan, dan lain itu emas. Perak penebusan lepas dari dosa-dosa. Kain-kain kebenaran, kesucian. Sampai kemuliaan, pakaian mempelai. Sampai pakaian putih. Itu secara rohani. Tapi kekayaan jasmani juga. Emas, perak, kain itu menunjuk kekayaan jasmani. Secara jasmani menunjuk kekayaan jasmani. Secara rohani tadi. Emas sifat ilahi. Kasih, kesabaran, dan lain-lain. Kemudian perak, penebusan, kelepasan dari dosa. Kain-kain, kebenaran, kesucian, sampai pakaian putih berkilo-kilo. Pakaian putih berkilo-kilo. Nah ini, semoga kita bisa mengerti. Ini kekayaan kita hari-hari. Kalau punya emas, perak, dan ini menjadi milik Tuhan kita. Sampai pakaian mempelai, pakaian putih, bukan telanjang. Tadi Mesir sampai telanjang, kita sampai putih berkilo. Pertahankan. Kekayaan ini pertahankan. Adonan pertahankan di bahu. Aku taruh di pakaian. Ayo jadi sifat tabiat kita. Jadi pengalaman hidup kita mendarah daging. Itu boleh menjadi pengalaman hidup yang tak terlupakan. Menjadi sifat tabiat dalam hidup kita. Sudah tidak bisa disesatkan kita. Tidak bisa disesatkan oleh apapun. Tidak bisa disesatkan oleh apapun. Sudah pengalaman kok. Tidak bisa disesatkan. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, emas, perak, pakaian. Secara jasmani, kekayaan jasmani. Secara rohani, nah ini saja, kekayaan rohani. Sampai saja pakaian putih berkilau, pakaian mempelai. Hagai 2, 8 sampai. Emas, perak ini kepunyaan Tuhan, dibela oleh Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan. Ini ada jaminan. Kalau kita memiliki emas, perak, pakaian. Jaminan. Kita adalah milik Tuhan. Kita dibela, dilindungi, dipelihara. Menghadapi masa kegoncangan yang akan datang. Masa kegoncangan di akhir zaman. Masa kegoncangan di akhir zaman. Goncang jasmani, rohani, rumah tangga ini. Darat, laut, udara. Goncang jasmani, ekonomi dan lain. Goncang rohani, ibadah pelayanan. Goncang rumah tangga, nikah, buah nikah. Ini kita tetap dibela. Milikku, kepunyaanku bagikan biji mata Tuhan sini. Yang dilindungi, dipelihara, dibela oleh Tuhan.
Sehingga tetap damai sejahtera. Di tengah goncangan tetap tidur damai sejahtera. Enak dan ringan. Saja, tadi dalam istirahat season 1, saya ingatkan anak saya Markus, ini. Dia berkata, Pak, ada bom lagi di Inggris. Lagi senang-senang konser, bom. Selesai ya, dibom. Saya bilang coba, ini memang sudah masa terakhir. Sudah masa terakhir. Ayo sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi sudah. Ini sudah masa terakhir. Sudah terlalu kejam manusia ini. Sudah seperti zaman Lot zaman ini. Sudah naik kehadirat Tuhan. Apa? Ya ini jaga kekayaan rohani. Jaga firman. Jangan bilang salah, jangan bilang ini. Jangan. Pegang. Yang kesalahan kita ini loh yang harus diakui. Kalau kita terima firman lalu tidak mau ngaku salah, ya menyalahkan firman pasti. Menerima firman yang benar, lalu menunjuk dosa kita tidak mau ngaku dosa, itu salahnya. Pasti menyalahkan pengajaran. Pasti menyalahkan pengajaran. Pasti. Coba telusuri. Kalau tidak percaya biar orang hebat telusuri nikahnya. Ada yang disembunyikan tidak? Telusuri. Keuangannya, perpuluhannya, keuangannya telusuri. Baca-baca lain enggak, telusuri. Pasti 3 itu. Itu disembunyikan, enggak mau diakui, dia salahkan. Dia enggak ngakui salahnya, ngakui, maka dia akan menyalahkan. Termasuk saya. Termasuk kita dari Lempinan. Termasuk kita. Termasuk kita sidang jemaat yang terima pengajaran benar. Termasuk kita. Dari mana asalnya? Yang dulu, ini benar. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Kita tinggalkan yang lain. Ini. Loh kok tahu-tahu salah. Tahu-tahu gagal. Tahu-tahu ini, itu. Tidak ada kasih. Ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah. Yang tidak diakui. Pasti nyalakan pengajaran. Bisa paham? Bisa paham. Nah, itu. Jangan diulangi. Lebih baik kita malu sebentar. Ya akuilah. Saya salah. Minta ampun. Selesai, jangan berbuat lagi. Sudah. Tetap adonan tetap dipertahankan. Seumur hidup. Sampai Tuhan datang kembali. Apalagi salah suami istri. Saya juga salah sama istri, ngaku. Sudah, selesai. Ampuni, ya sudah. Selesai. Sama, ada kesalahan istri pada suami, anak pada orang tua pada anak. Sudah. Pengerja, sini, om salah. Ya sudah. Ya malu memang. Sudah. Untuk mendidik mereka kadang saya terlalu keras suaranya. Kamu karena sudah diulang kesekian kali. Tidak tahan juga lama-lama. Itu saja. Tapi ya saya masih minta maaf, ampunilah. Supaya saya takut kalau disembunyikan. Terus menumpuk keluar. Bukan ngaku salah, om ini banyak salah ya. Bukan, pengajaran ini salah. Nah. Gagal karena pengajaran ini. Waduh, kejam sekali. Dia bela sesuatu yang tidak disembunyikan. Mungkin istri tidak tahu. Mungkin suami tidak tahu. Keluarga tidak tahu. Tapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Kalau tidak bertanggung jawab sekarang, takhta putih masih ada. Takhta putih masih ada. Takhta putih tapi sudah tidak ada pengampunan. Atau bisa saja seperti Yudas Iskariot. Bisa saja seperti Yudas. Sebelum sampai takhta putih di sini sudah dihukum. Jangan main-main. Jangan main-main. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Dalam pengajaran yang benar ini, saya mau berteriak, jangan main-main. Wijaya nomor 1. Jangan main-main. Jangan main-main. Tuhan tolong kita semua. Tuhan bukan sok benar, sok ini, bukan. Harus sesuai firman. Pertahankan kekayaan kita. Sampai emas perak diakui Tuhan. Adalah kepunyaanku. Biji mataku. Kita dibela, dilindungi, dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Mau pegang biji mata, berat sekali. Dibela oleh Tuhan. Tidak usah takut Lempinan. Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita. Terakhir, 36. Keluaran 12, 36. Mengakhiri season kedua ini.
Oh, saya bahagia. Sungguh-sungguh jangan ditambah lagi ya. Woi. Ya, sungguh-sungguh. Kalau enggak sekarang aja. Bukan diusir loh, minta maaf saya. Saya enggak berani ngusir. Bukan diusir. Bukan dipecat, bukan diusir. Milih. Lebih baik sekarang daripada nanti terlalu sakit. Menyakiti orang, menyakiti Tuhan. Nanti disakiti juga. Sudah. Jangan. Terlalu sakit juga jatuhnya nanti. Terlalu sakit. Sudah lebih baik sekarang kalau kok gini. Oke, ya sudah. Om permisi om. Saya enggak bisa di sini. Saya jempol, acungi jempol. Sifatnya tadi bukan dukung pengajarannya, sifatnya bagus. Saat dia enggak punya apa-apa, berani tegas, bagus. Bagus. Jangan kalau sudah punya apa-apa baru salah. Jangan. Itu gawat itu. Ya, semoga kita mengerti. 36, yuk terakhir. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Istilah bermurah hati, hati-hati. Di sini istilah bermurah hati artinya. Jadi bermurah hati bukan kemurahan, bukan. Tadinya dicambuk orang kok. Tadi kerja saja, coba ya Bapak Ibu berpikir sudah. Tadi kerja aja, tadinya. Israel dimasuk kerja saja sudah kerja. Mungkin giling apa, bikin bata. Ayo 1, 2, 3. Cetar dapatnya bukan emas. Tiar. Sekarang mau pariwisata, mau pergi. Mau pergi. Wih dapat emas. Wah kok enak. Tadi kerja aja cetar. Sekarang mau pergi, mau minta emas. Oh ya. Wow. Bukan karena apa, bermurah hati itu artinya satu, tidak menghargai perkara rohani. Tidak menghargai emas, perak, pakaian. Itu istilah bermurah hati untuk orang Mesir. Tidak menghargai emas, perak, dan pakaian secara rohani. Perkara rohani. Sama dengan tidak menghargai kemurahan Tuhan. Tidak menghargai kemurahan Tuhan. Hati-hati lo ya. Adonan itu kemurahan Tuhan lo. Adonan tanpa ragi lo. Sungguh serius lo. Bisa berada di pengajaran ini. Bagi saya ini sudah kemurahan. Luar biasa. Luar biasa. Satu kali saya dengar kok bisa. Saya kejar terus. Kok bisa. Ya, saya sudah jadi setelah menjadi orang Kristen. Kira-kira umur apa? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Mulai sekolah minggu. Kemudian saya dengar firman. Wah ikut-ikut juga kebaktian. Ya, gereja-gereja ikut-ikut. Saya pendeta dari mana sampai anak kecil berkhotbah. Saya datang juga. Dari mana-mana. Anak-anak kecil berkhotbah. Dulu. Itu ya. Saudara belum lahir jangan-jangan. Itu anak kecil berkhotbah. Tapi enggak ngerti juga saya. Ya pokoknya anak kecil berkhotbah hebat sudah. Nah, itu ikut sana, ikut sini, ya sama aja anak kecil, orang tua, orang sangat tua, ya, dari orang luar negeri, dalam negeri, ya orang mana saja, sama perasaannya ya sama. Oh ya itu keselamatan dia. Tapi setelah dengar pengajar, wah itu. Baru sudah kok gini ayatnya sama tapi kok bisa pengertian. Wah saya kejar dengan jarak 5 jam 6 jam, busnya masih kurang enak dulu, udah ada AC. Saya kejar untuk mendengar firman. Saya kejar kemurahan ini, kemurahan itu kan. Apalagi sekarang di Lempinel tinggal tidur. Ya kerja dengar firman. Kalau dulu saya mau dengar firman, perjuangannya sangat hebat. Belum sekolahnya, belum ininya. Perjuangannya sangat hebat. Ini kemurahan. Jadi orang Mesir sudah tidak menghargai perkara rohani. Kemurahan Tuhan tidak ada. Hargai. Itu nanti ini terjadi. Ya, semoga kita bisa. Jadi orang Mesir itu dunia. Jika dunia tidak lagi menghargai kekayaan rohani, perkara rohani. Jika dunia tidak lagi menghargai kekayaan rohani, perkara rohani, ya, maka atau artinya
kesempurnaan gereja dan kedatangan Yesus kedua kali sudah dekat sekali. Sudah dekat sekali. Nah itu ngebom itu kan sudah tidak ada nilai rohaninya. Sudah tidak ada. Itu gejala-gejala juga. Gejala, coba orang sekarang membunuh, waduh, menyiksa, ini, aduh, semua sudah tidak ada nilai rohani sedikit pun, nggak ada. Sudah tidak peduli dia perkara apapun. Dalam kejahatan percabulan dan tidak peduli mau anak kecil, mau orang tua, mau nggak peduli dibunuh dia. Ini sudah ingat baik-baik. Ini sudah seperti Mesir. Sana. Nih, ambil semua. Ambil. Sama itu. Sudah sama. Itu berarti kesempurnaan gereja Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan. Dan kedatangan Yesus sudah sangat dekat sekali. Satu, itu. Kemudian, kalau, dengar Lempinel, dengar kita. Ya, sekarang kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dengar. Saat melayani, aku sudah layani dia kok begitu. Nah, dengar. Kalau seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang benar, sudah tidak dihargai lagi. Nah, ini hamba Tuhan lain yang tidak menghargai, ya orang dunia sudah. Semua orang dunia. Sudah ketularan orang Mesir. Jika seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang benar, garis bawah, yang benar, sudah tidak dihargai lagi. Dan dia sendiri merasa tidak berharga, hamba Tuhan, ya saya ini bagaimana? Hanya ini, merasa tidak berharga. Maka Tuhan sudah dekat dengan hamba Tuhan itu. Tuhan dekat dengan kita. Kalau kita melayani Tuhan, tidak dihargai orang benar, padahal pelayan benar tidak dihargai. Yang salah didukung ini, tidak usah iri. Kita merasa, ya memang saya siapa? Jangankan anaknya hamba Tuhan. Aku ini anaknya bukan orang Kristen kok. Siapa saya? Nah, harus sadar. Apalagi masa lalu. Masa lalu saya begini, ya memang sudah bisa melayani aja sudah untung. Kok mau dihargai? Sudah. Cukup merasa tidak berharga. Maka Tuhan sudah dekat kita. Amin. Tuhan sudah dekat. Waktunya kita mau dipakai. Ingat baik-baik Lempin. Garisi di hati. Jangan merasa baru dilempin. Aduh. Saya itu bukan saudara. Saya ini. Baru dilempin. Saya itu. Ini ada saksinya ini. Saya gurunya anak-anak ompong. Kadang-kadang saya tidak punya uang. Untuk naik mobil ke kebaktian tidak punya uang. Daripada jalan dia saya tunggu-tunggu anaknya ompong lewat naik mobil. Itu naik mobil. Aku ditaruh bagian belakang, waduh, saya kan gurunya. Saya ditaruh belakang, gengsi. Tidak mikir, tidak malu aku itu. Daripada jalan 10 kilo sudah diajak. Kurang ajar sekali saya ini. Gengsinya terlalu tinggi. Jangan ditiru itu. Saya bersaksi, saya tidak malu. Inilah hamba Tuhan. Seringkali begitu. Baru itu. Sudah. Padahal diajak. Daripada jalan 10 kilo. Ini banyak yang dengar, tidak apa-apa. Saya tidak malu. Nah, itu yang harus sifat-sifat yang dibuang. Sekarang saya malu sebenarnya bersaksi. Tapi tidak malu, ya itulah saya. Daripada jalan coba 10 kilo. Mau kebaktian 10 kilo. Aduh, baru ngatur nafas sampai di gereja. Baru mengatur keringat dan lain-lain. Nah ini kan sudah enak duduk. Tapi karena di belakang L300 itu. Kan di belakang. Ada yang di belakang. Makanya sekarang kalau anak saya ini. Kalau kita mobil ada orang ikut anak saya. Belakang. Kasih. Belakang. Nah, saya ingat pengalaman saya. Ada orang yang, siapa tahu ada orang yang keterlaluan seperti saya. Nah, itu keterlaluan itu. Keterlaluan. Tidak boleh jadi hamba Tuhan begitu. Untung saya sadar. Setelah sadar malu. Lah iya kok diajak.
Coba tidak diajak, coba jalan saya bagaimana. 10 kilo, ngamuk. 10 kilo. Nah, begitu. Nah inilah hamba Tuhan. Ayo, yang penting hamba Tuhan benar. Yang penting garis bawahi benar. Kalau benar tidak dihargai, tidak didukung, tidak ada masalah. Malah siapa saya mau dukung-dukung, mau siapa saya ini. Nah, itu merasa tidak berharga. Maka Tuhan sudah dekat dengan kita. Kita pasti dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk memuliakan. Dan kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Saja kita berharga di mata Tuhan. Oh ini cerita. Bapak Pendeta Pong cerita pada istri saya. Saja. Oh hamba Tuhan suruh khotbah aja. Oh. Om Yu ini yang terang-terangan sama Om Pong. Kamu khotbah di Johor ya Pong. Yang lain situ aja Lemah Putro. Sebab nanti. Nah itu. Ini betul-betul terjadi. Ya, betul kalau Om Yu istirahat. Kan ada Johor dan Lemah Putro. Johor sore, Lemah Putro pagi. Ini saksi. Pong kamu yang di Johor ya. Si Anu itu yang di Lemah Putro ya. Itu Om Yu loh yang bilang. Ya nanti. Ya sudah kamu ngalah di Johor. Begitu. Loh ini kami hamba Tuhan. Saya paling parah. Saya paling parah. Saya tidak sebut nama. Pokoknya si Anu banyak sekali hamba Tuhan. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi paling parah saya. Nah, baru soal mobil aja sudah parah. Nah, itu. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Jangan merasa berharga. Ada saatnya. Kita tidak dihargai orang. Sekalipun kita benar. Malah kita merasa memang tidak. Jangan marah. Memang saya tidak berharga. Siapa saya? Saat itulah Tuhan dekat. Tuhan mau pakai kita. Memuliakan Tuhan satu. Dan kita berharga di hadapan Tuhan. Dan dengarkan. Kita selalu menghargai kemurahan Tuhan. Amin. Selalu menghargai. Sudah apa saja. Sudah kemurahan ini. Kok disuruh khotbah. Ada yang bilang, Pak Wi katanya tidak mau disuruh khotbah di sini. Loh, kok tidak mau khotbah itu loh. Suruh ngepel aja aku, saya sekarang. Suruh ngepel aja aku pel. Kok aneh. Ini pekerjaan Tuhan kok mau tidak mau. Jangan. Kita harus menghargai kemurahan Tuhan. Amin. Menghargai. Itulah orang yang merasa tidak berharga dirinya. Tidak dihargai orang. Sebaliknya dirinya merasa tidak berharga. Pasti menghargai kemurahan Tuhan. Amin. Pasti menghargai kemurahan Tuhan. Pasti menghargai kemurahan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Kalau sudah menghargai kemurahan Tuhan, luar biasa. Ayo siang ini menghargai kemurahan. Hanya mengaku hidup dari kemurahan. Anugerah Tuhan yang besar. Kita hidup dari anugerah Tuhan yang besar. Kemurahan Tuhan. Nah inilah kunci menjadi hamba Tuhan. Kekayaan rohani ayo pegang. Adonan pegang semua jemaat. Sudah praktekkan. Mendarah daging ingat. Dulu kita saksi ditolong ini. Oh, pas sudah pasti ini. Jangan dipengaruhi. Jangan dipengaruhi ajaran lain. Gosip-gosip. Jangan. Pertahankan mendarah daging adonan. Jangan ditaruh. Jangan dilepaskan adonan. Kedua, emas perak pakaian. Ini berhubungan. Kalau adonan dibuang, ya pasti emas peraknya dibuang. Pasti. Dua ini kekayaan Tuhan yang tidak bisa dipisah. Kalau ada ajaran benar, pasti ada emas. Ada sifat tabiat ilahi. Ada penebusan, ada pakaian mempelai. Kalau tidak ada pengajaran, tidak ada yang telanjang. Dua-dua dipertahankan. Dua-dua harus dipertahankan. Ini kekayaan. Semoga kita bisa. Jangan seperti orang Mesir. Menolak semua. Menolak kemurahan Tuhan. Tidak menghargai yang rohani. Tidak menghargai yang benar. Nah ini banyak sekarang. Mestinya ini dunia. Dunia itu sudah tidak mau yang benar. Kalau di perusahaan ada kecuali pemilik ya. Ada pegawainya yang benarnya pasti disisihkan. Tidak mau dia. Percuma aku di sini tidak bisa korupsi. Tidak mau dia. Mengerti saudara ya? Coba cari di mana saja. Di perusahaan negara juga
Sekarang presiden bingung juga. Justru yang benar yang tidak mau mereka, jangan pergi kau, pergi, rugi aku di sini. Ini mau pensiun sudah rugi. Tidak bisa korupsi, tidak bisa. Jangan cari yang korupsi. Ini dunia, tidak hargai lagi emas perak perkara rohani. Ini terjadi sudah di Indonesia pun terjadi. Terjadi. Sudah terjadi. Semoga kita mati. Masa di gereja Tuhan begitu? Tapi juga sudah terjadi juga. Di gereja Tuhan pun sekarang begitu. Justru yang benar di sisi-sisi. Yang tidak benar didukung-dukung, diunggul-unggulkan. Sekarang terjadi. Ayo jangan ikut-ikut. Tetap hargai kemurahan Tuhan. Tetap menghargai. Tetap pegang yang benar. Minta emas, perak, pakaian rohani kepada Tuhan. Minta sifat tabiat Tuhan. Minta penebusan, lepas dari dosa-dosa. Hidup benar, hidup suci. Ayo minta pakaian, kebenaran, kesucian. Sampai kemuliaan. Ini orang yang menghargai. Kita selalu menghargai kemurahan Tuhan. Belas kasih. Hasilnya, terakhir. Lukas 7:13. Satu aja langsung. Ini sudah mencakup semua. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada, jangan menangis. 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepada bangkitlah. Mati jadi bangkit. Dengar, kalau kita pegang adonan, pengajaran benar, dipraktekkan menjadi emas, perak dalam hidup kita, menjadi pakaian mempelai dalam hidup kita. Tidak usah takut. Kita menghargai kemurahan Tuhan. Kita hidup dalam tangan kemurahan Tuhan yang besar. Amin. Tangan anugerah Tuhan. Apa hasilnya? Satu aja. Mati jadi hidup. Sudah itu. Mati jadi hidup. Sudah terjemahkan sendiri. Mati jadi hidup. Bagaimana itu? Memelihara bisa. Apa? Menyembuhkan bisa. Menolong bisa. Apa aja bisa. Semua bisa. Amin, amin, semua bisa. Rumah tangga bisa. Ini anak janda dengan anak satu, mati sekali anaknya. Aduh, bagaimana janda? Bisa. Apa lagi? Ayo, sebutkan sekarang. Di dalam hati, di catatan lempinan ini tidak bisa aku ini. Aku tidak bisa khotbah, tidak bisa ini, kurang pandai. Bisa. Yang penting punya adonan, yang penting punya kekayaan emas perak. Sudah, hargai kemurahan Tuhan. Amin. Merasa tidak berharga, jangan tinggikan diri. Orang yang punya kekayaan itu justru merasa ilmu padi. Padi semakin berisi semakin tunduk. Semakin merendahkan. Saat orang mencaci kita, saat orang tidak, justru ya memang saya tidak berharga. Ya memang saya begini. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Orang lain aja sudah ngamuk pada kita. Mestinya bukan dia mestinya. Apalagi Tuhan mestinya. Ya untunglah kalau Tuhan percaya sama kita. Sudah, terima kasih Tuhan. Sudah, itu aja. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Sudah, terima kasih kepada Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Hidup dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Tuhan menolong kita semuanya. Sampai terakhir sempurna. Mati jadi bangkit. Kita diubahkan. Mati bangkit berubah. Mati bangkit berubah. Mati terhadap hidup lama, bangkit terhadap hidup baru. Bangkit dalam hidup baru. Berubah. Terus sampai kesempurnaan. Kita layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi kalau saya bersaksi jangan ditiru. Nanti rebutan di depan semua mobil. Om Bu aja minta di depan. Boleh di depan mobil. Ya. So, ya. Nah, ini kesaksian yang salah jangan ditiru, tapi disingkirkan. Kalau ada sifat tabiat mungkin bukan dalam hal mobil, mungkin dalam hal piring, mungkin dalam hal apa. Kok aku dibeginikan? Mungkin taningan. Yang lain dapat ekor, aku cuma mata ikan mungkin. Aku kok cuma matanya. Wah, terlalu. Jangan ya, inilah aku tidak dihargai. Ya sudah, ya memang gini kok. Sudah itu. Amin. Loh kok banyak ketawa? Benar ini berarti ini. Ayo. Apa saja. Kalau di saat kita disisihkan di ini ya sudah. Ya memang aku begini. Memang aku begini. Aku hanya hidup dari
kemurahan Tuhan, amin, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan tolong kita. Wah, puji Tuhan, ayo. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Ayo. Haleluya, puji Tuhan. Besar anugerahmu, kurnya saja. Besar anugerah. Ku ada besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Lagi, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Dengan lagi, semakin hari haleluya, haleluya, haleluya. Berjuang mempertahankan kekayaan rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman pengajaran harus ditaruh di bahu, tanggung jawab ditaruh dalam seluruh hidup kita. Mendarah daging tidak bisa dilupakan, tidak bisa disesatkan, dirubah. Haleluya. Emas perak hargai sebuah pakaian rohani. Haleluya. Hidup kita hanya dari kemurahan Tuhan. Sementara memang kita tidak berharga. Kalau tidak dihargai orang lain kita bersyukur. Memang kita tidak berharga. Sebab kita hanya menghargai kemurahan Tuhan. Hidup dari kemurahan, anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. 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 Saat kita diejek, dihina, difitnah, disingkirkan, diperlakukan tidak adil, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kembali pada anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami hidup dari anugerah yang besar. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Jangan kami berkhianat Tuhan seperti orang Mesir. Oh, haleluya. Membuang kemurahan Tuhan. Tidak menghargai lagi perkara rohani. Haleluya. Tidak menghargai lagi firman pengajaran yang benar. Lebih menghargai yang lain. Tolong kami hamba-Mu. Tolong sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami tidak bergantung pada apapun. Kami bergantung pada kemurahan Tuhan. Kekayaan rohani yang Kau berikan Tuhan. Oh, firman pengajaran biar kami junjung tinggi. Emas perak pakaian rohani kami junjung tinggi. Hidup kami yang tidak berharga Tuhan. Pengajaran yang sangat berharga. Emas perak sangat berharga secara rohani. Hidup kami yang tidak berharga ini. Haleluya. 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 Biar kami diapakan Tuhan tetap menghargai pengajaran Tuhan. Bukan kami mencaci pengajaran untuk mendapat penghargaan Tuhan. Jangan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya.
pegang kami dengan tangan anugerah yang besar hari-hari ini. Apapun keadaan kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa, ya Rabasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa. Ya Rabasa, ya Rabasa. Ya Rabasa, ya Rabasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa. Ya Rabasa, ya Rabasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa, ya Rabasa. Hanya hidup dari tangan anugerah yang besar. Terima kasih. Di saat kami tidak dihargai Tuhan, memang tidak berharga, di situ kami bisa menghargai kemurahan yang besar, menghargai anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya Rabasa, ya Rabasa. Ya Rabasa, ya Rabasa. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa. Ya Rabasa. Haleluya. 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 Ya Rabasa, ya Rabasa. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Ya Rabasa, ya Rabasa. Ya Rabasa, ya Rabasa. Ya Rabasa, ya Rabasa. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya lawasa. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Tidak menghargai diri sendiri. Memang tidak berharga, tapi menghargai kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya hidup dari tangan anugerah Tuhan yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Cabut sifat-sifat yang tidak sesuai firman Tuhan. Cabut kesombongan gengsi kami Tuhan. Cabut. Kami hanya tidak berharga Tuhan. Kami hanya berhargai anugerah yang besar. Haleluya. Haleluya. Jadikan hamba Tuhan bagaikan biji mata-Mu sendiri Tuhan. Haleluya. Sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa.
Kami menyembah Engkau. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih biar kami tetap menghargai kekayaan rohani yang Kau percayakan pada kami. Oh, adonan yang tak beragi, pengajaran yang benar. Sungguh-sungguh sampai kami praktekkan, sampai kami saksikan. Sampai mendarah daging dalam hidup kami. Menjadi tabiat emas perak Tuhan. Menjadi pakaian rohani. Pakaian mempelai Tuhan. Ini yang kami simpan selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun resiko yang harus kami terima. Saat tidak dihargai manusia, saat disingkirkan Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh merasa tidak berharga apa-apa. Kami hanya menghargai anugerah yang besar. Di luar itu kami mati Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sambil bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dengan tundukkan kepala. Serahkan semua, percaya. Yang mati bisa bangkit. Ya, anugerah Tuhan, tangan anugerah besar. Bisa melakukan apa saja bagi kita. Lagi, kalau ada yang butuh tangan anugerah yang besar, angkat dua tangan ke atas. Mengakui setiap detak jantungku Tuhan, setiap tarikan nafasku ada di dalam tangan anugerah yang besar. Seluruh hidupku, seluruh masa depanku, seluruh pelayananku, seluruh jasmani rohani ada dalam tangan anugerah lagi yang besar. Serahkan semua apa yang sudah tidak mungkin dan lain-lain. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jama dengan tangan anugerah, pegang dengan tangan anugerah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami kecil, kami tak berharga, kami tak bisa apa-apa Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka.
Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih sampai kesempurnaan. Terima kasih turunkan tangan. Terima kasih, kami percaya apa yang mati bisa dibangkitkan oleh tangan anugerah yang besar. Semua yang sudah kami pohonkan, semua yang sudah kami sebutkan Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami. Asalkan kami bisa menghargai kekayaan rohani yang Engkau percayakan Tuhan. Itulah adonan pengajaran yang benar murni bisa jadi praktek dalam hidup kami. Bisa menjadi, oh Tuhan, mendarah daging dalam hidup kami. Menjadi tabiat emas, perak, pakaian putih dalam hidup kami. Kami percaya, oh kami hidup dari tangan anugerah yang besar. Tuhan yang bela kami, Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Juga dalam pelayanan ibadah di tempat ini di WN4 Surabaya, Suprapto 2 BCB dan Patra Kuningan 14 Jakarta. Oh semua yang digembalakan jarak jauh karena keadaan, karena pekerjaan dan semua Engkau lawat dengan tangan anugerah yang besar. Engkau peluk kami dengan tangan anugerah yang besar Tuhan. Sampai kesempurnaan di dalam Engkau. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali jiwa baru. Pertambahkan gembalakan kami Tuhan. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, digembalakan Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Rencana renovasi perluasan gereja, buka firman, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Tidak ada menjadi ada, Tuhan tolong IMB-nya dan lain, Engkau tolong semua. Terima kasih. Terima gambarnya juga Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Engkau tolong kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan terdekat di Surabaya Square Ballroom, tolong kiranya buka firman, buka jalan Tuhan. Terjadi gerakan gempar hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepadamu. Baik dari manapun, luar negeri, dalam negeri, semua jaga lindungi Tuhan. Demikian juga dari Surabaya dan sekitarnya, Engkau tolong ya. Gerakkan semua spanduk, leaflet, undangan apapun, urapi semua, menggerakkan jiwa-jiwa datang untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang mustahil. Dimanapun Engkau mengutus kami, Engkau buka firman, buka jalan semua. Lempinel Kristus ajaib, angkatan ini beri ketaatan, sungguh-sungguh angkatan akan datang. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Buka firman, buka jalan Tuhan. Saat kami direndahkan dan saat itulah kami hidup dari tangan anugerah Tuhan yang besar. Engkau tolong, Engkau yang menyeleksi, Engkau yang buka jalan semuanya Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala pergumulan anak-anak-Mu semua. Engkau tolong dalam ekonomi, dalam nikah, buah nikah, oh dalam kesehatan, dan Engkau jamah semua. Tangan anugerah yang besar yang menolong kami semua. Engkau jamah, mujizat terjadi dalam studi juga. Engkau tolong mencari pekerjaan, mencari sekolah, tolong semua. Kami serahkan dalam saudara David yang sudah lulus, Engkau tolong selanjutnya juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, mujizat selalu terjadi. Sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Season yang ketiga, nanti jam 5:15 buka firman, buka jalan. Engkau tolong semua. Terima kasih. Yang di rumah sakit Engkau jamah saat ini. Ibu Rusmanto, mertuanya Denny Suteja, Engkau jamah juga. Pak Yakobus Set, Ibu Vivi Misi, di rumah sakit Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan mamanya Victor yang tergeletak di rumah, stroke, Engkau jamah juga. Dan lain-lain semua, Engkau jamah semua Tuhan. Sembuhkan kami, beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melain Tuhan sampai Tuhan. Ibu Mulyadi juga jamah, Ibu Yombundaya jamah. Pak Darmono kami serahkan dan lain-lain Tuhan tolong semua. Terima kasih. Segala keluh kesah kami, Engkau yang mendengar Tuhan. Dan jika kami pulang, jaga lindungi saya. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu sebentar sore. Dengan setia. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang terhalang. Tuhan tolong semua. Sekali lagi, sebelum kita pulang. Ayo, hanya hidup dari tangan anugerah yang besar.
simpan kekayaan Tuhan, hargai kekayaan itu, menghargai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Sekalipun diri kita tak berharga di hadapan orang, tidak ada masalah. Tuhan tolong kita. Ayo angkat dua tangan ke atas. Boleh bebas serahkan apa yang menjadi kendala-kendala hari-hari ini yang banyak menyita waktu kita, pikiran kita, dan lain-lain serahkan pada tangan anugerah Tuhan yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tolong semua. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Ibu Kunti juga jamaah kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Apapun keluh kesah kami, Engkau yang tahu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada kebaktian kenaikan Tuhan. Kebaktian sebentar sore season 3. Buka firman, buka jalan. Kenaikan Tuhan hari Kamis pagi di sini. Siang di WN4 Surabaya. Tuhan tolong buka firman, buka jalan Tuhan. Biar uluran tangan anugerah yang besar kami rasakan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini, sore ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Jam 5:15 season yang terakhir. Tuhan memberkati semua.